Shalom. Shalom. Shalom buat seluruh jemaat Tuhan Agape Church Samarinda dimanapun berada, yang saat ini sedang beribadah online bersama-sama dengan kami. Tetap maju terus dalam Tuhan, tetap semangat Bapak Ibu Saudaraku, amin. Sebab kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada ada hadirat Tuhan, amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita membawa hati kita, penyembahan kita hanya untuk Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan Allah yang setia bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sungguh Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terimalah penyembahan kami, terimalah hati dan hidup kami ini hanya untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari dengan segenap hati bawa pujian penyembahan-Mu bagi Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan pemenang. Kau Allah pemenang. Kau nyatakan kemuliaan di tengah badai. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai.
Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Mari yang percaya angkat tanganmu lebih sungguh di hadapan Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ini hati kami Tuhan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari senyatakan tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak Kami mau tetap melihat percaya, jalan di depanku, meskipun kami tidak tak dapat melihat jalan di depan pernah ku ragu, tapi yang kami lihat hanya Engkau Tuhan. tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku
ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Pada hambanya Bapak Pastor Joko dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam sukacita Tuhan. Sekalipun kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, karena tidak seperti biasanya kita dengan bebas bisa keluar, bisa bekerja. Namun hari-hari ini kita terbatas dan terkendala karena masih tingginya serangan virus corona di beberapa daerah, bahkan kita yang ada di Samarinda. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini adalah hari yang terindah di dalam hidup kami. Karena kami masih punya kesempatan di bumi ini, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya, untuk bersekutu, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tolong kami bersama jemaat-Mu hari ini, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami memerlukan firman yang hidup itu. Kami membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Sebab itu berbicaralah secara sederhana. Setiap pribadi yang memerlukan akan kehadiran Tuhan, mereka bisa menangkap, bisa mengerti. Bahkan mereka dijamah, mereka dipulihkan lewat kebenaran firman Tuhan. Layakkan hamba-Mu juga bersama jemaat-Mu untuk menghampiri firman-Mu yang kudus. Tolong ya Roh Kudus, supaya kami bisa memahami, bisa mengerti, dan kami bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Seperti tidak izinkan kuasa yang lain selain Roh Kudus yang akan mengajar, menolong kami bisa berfokus di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersama-sama siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, di dalam beberapa hari lalu minggu lalu kita memperingati tentang kebangkitan, kita memperingati tentang pencurahan Roh Kudus, dan hari ini kita mau belajar di bawah sebuah tema, yaitu bersama Roh Kudus kita hidup normal yang baru. Sebab itu hari ini kita mau bersama-sama di bawah tema bersama Roh Kudus kita bisa hidup normal yang baru. Karena hari-hari ini kita memerlukan kehidupan yang baru, yang secara normal di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, yaitu ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Ya. Mulai 41 kita baca bersama, dan yang punya Alkitab bisa dibuka yaitu sampai ayat 47. Ya, kita baca Kisah Rasul pasal 2, 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Lalu ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai Allah, mereka memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang
yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Kita telah membaca firman Allah bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam kehidupan para murid yang tadinya mereka sudah mengalami berjumpaan dengan kebangkitan Yesus. Sekali lagi ingin saya katakan bahwa Roh Kudus bukanlah tenaga atau kuasa. Roh Kudus tidak lebih rendah daripada Bapa. Roh Kudus tidak lebih tinggi atau lebih rendah daripada Yesus. Roh Kudus bukan Bapa. Roh Kudus juga bukan Yesus. Tetapi Roh Kudus setara dengan Bapa dan Yesus. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah. Sebab itu hari ini kita akan merenungkan lebih dalam tentang firman Tuhan. Di dalam pendahuluan saya sampaikan demikian. Mungkinkah orang yang hidupnya jahat bisa hidup baru dengan normal? Kalau hari-hari ini kita dengan adanya virus corona, dengan ada istilah normal, new life. Orang-orang ingin hidup secara normal, tapi dengan cara yang baru. Tidak bisa dengan cara yang lama lagi. Di dalam bacaan kita hari ini, juga di dalam pembacaan firman Tuhan, mungkinkah orang yang hidupnya jahat bisa hidup baru secara normal? Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab hari ini, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 40 tadi, ya, ayat di atasnya, konteks di atasnya mengatakan demikian. Setelah Petrus berkhotbah sekian panjang, mulai masuk pasal 2 itu, lalu di akhir ayat 40 demikian. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bahasa aslinya adalah Ken yang bengkok hatinya. Ken yang bengkok hatinya. Mungkinkah sebuah Ken yang rusak itu bisa dibaharui? Mengapa kalau secara manusia normal kita bicara Ken? Kalau manusia dilahirkan dengan Ken yang cacat, pasti dia lahir sebagai bayi yang cacat. Karena itu ayat Alkitab mengatakan ayat 40 tadi. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bahasa aslinya dari Ken yang bengkok hatinya. Tetapi tidak ada yang mustahil buat Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil buat Yesus. Bahwa orang yang bengkok hatinya, orang yang jahat hidupnya, itu bisa mengalami pembaharuan. Bisa hidup normal dengan hal yang baru. Di dalam perkara-perkara yang baru. Hidup baru yang normal itu memiliki dua ciri di dalam bacaan hari ini. Ada dua tanda yang akan dimiliki oleh orang yang hidup normal baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, orang ini akan memiliki karakter ilahi. Demikian ayatnya dikatakan, Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, yang kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Lalu Petrus khotbah panjang. Lalu dikatakan ayat 40 tadi dikatakan. Dan dengan banyak perkataan lagi ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Ia mengecam dan menasihati mereka katanya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Lalu masuk ayat 41 dikatakan. Orang-orang yang menerima perkataan itu siapa? Orang-orang yang gennya bengkok hatinya. Orang-orang yang hidup dalam generasi yang jahat itu. Dan orang-orang ini telah menerima perkataan. Khotbah Petrus. Ia memberi diri lalu dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Kira-kira ada 3.000 jiwa. Jelas dari ayat ini tadi pertama. Ada orang yang dibaptis. Karena beritanya berita tentang Yesus Juru Selamat. Mengapa ada baptisan? Yang pertama tadi. Ada pemberitaan firman Allah. Ada pemberitaan firman Allah.
Sangat lucu kalau seseorang ambil keputusan tanpa mengerti firman Allah, tanpa mengerti Yesus, tiba-tiba orang itu minta dibaptis dirinya. Pembaptisan di sini terjadi karena ada pemberitaan firman Allah kepada orang berdosa. Tadi dikatakan N40 adalah orang-orang atau angkatan yang jahat. Atau dalam bahasa yang tadi saya katakan dari angkatan atau dari generasi, dari gen yang bengkok hatinya. Fokus di dalam pemberitaan Yesus tentang firman Allah apa? Yesus juru selamat. Dia yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Dia sudah datang menjadi anak manusia. Dia mati disalibkan. Barang siapa percaya, dia diselamatkan. Makanya Petrus berkata, hendaklah kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis. Baptisan terjadi karena ada pemberitaan firman Allah. Bahwa orang berdosa membutuhkan juru selamat. Juru selamat ini hanya satu di dunia ini. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan. Lebih orang bisa selamat. Dia percaya kepadanya. Kecuali di dalam nama Yesus. Fokus Petrus adalah percayalah kepada Yesus. Yang sudah datang, mati dan bangkit di atas kayu salib. Dan dia itulah satu-satunya juru selamat. Sebab di kitab Roma dikatakan. Barang siapa percaya dan mengaku dengan mulutnya. Yesus adalah Tuhan dan dibangkitkan dari antara mati. Maka orang itu diselamatkan. Yang kedua, setelah ada pemberitaan firman Allah bahwa Yesus Tuhan, orang berdosa butuh juru selamat. Lalu orang-orang ini punya respon. Dia menjadi percaya kepada pemberitaan itu. Sebab itu Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal 17 katakan, iman timbul dari pendengaran, yaitu timbul dari penderitaan firman Allah. Orang perlu mendengar firman Allah. Orang perlu mendengar siapa Yesus. Baru orang bisa punya iman. Bisa percaya. Lalu terakhir. Di dalam pemberitaan ini ada satu keputusan diambil. Makanya ada orang-orang yang bertobat. Karena dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang diselamatkan. Makanya orang seperti ini adalah orang yang layak menerima baptisan. Saudara yang kekasih, ini peristiwa satu paket. Ini peristiwa terjadi di dalam satu paket. Di mana ketika seseorang percaya kepada Yesus, bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat, dia mati menebus dan mengampuni dosanya, saat itu orang itu diampuni dosanya. Saat orang itu dibebaskan. Saat itu orang disucikan dan dibersihkan dengan darah Yesus. Dan saat mereka ditebus, saat mereka dikuduskan, mereka layak didiami oleh Roh Kudus. Layak orang itu saat itu dilahirkan secara baru yang disebut lahir baru. Ini satu paket. Dan saat orang itu dilahirkan baru, Roh Kudus mendiami orang itu. Sehingga orang ini bisa punya iman dan percaya. Dan orang ini bisa punya kekuatan untuk bertobat, saudara. Kalau manusia bisa percaya dan bertobat tanpa Yesus dan tanpa Roh Kudus, Yesus gak perlu mati. Cukup dengan upacara agama, cukup dengan ritual, orang bisa selamat. Orang bisa mendapat pengampunan dosa. Tapi Alkitab mencatat, dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun, kecuali dibayar lunas dengan darah Yesus. Dan syarat keselamatan yaitu orang harus percaya dan bertobat. Tapi orang berdosa, Alkitab mencatat tidak akan mungkin bisa percaya perkara-perkara ilahi. Orang berdosa tidak punya kekuatan untuk bisa bertobat. Sebab ini peristiwanya satu paket. Makanya ketika habis merayakan penyaliban, kematian, kebangkitan, dirayakanlah hari pencurahan Roh Kudus. Tanpa kehadiran Roh Kudus, orang tidak mungkin bisa percaya Yesus. Tanpa kehadiran Roh Kudus, tidak mungkin orang bisa mengalami pertobatan. Ini peristiwa satu paket. Ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dosanya dibasuh, dosanya diampuni. Makanya orang itu ketika dosanya diangkat oleh Tuhan, dia mengalami yang namanya damai sejahtera. Karena mereka sudah dikuduskan dan disucikan, dia disebut orang kudus. Dan tubuhnya adalah bait Roh Kudus.
Sebab itu dengan adanya Roh Kudus dalam hidup orang ini, orang baru bisa percaya. Orang baru bisa merespon tentang firman Allah. Lalu orang baru punya kekuatan meninggalkan masa lalunya, hidup lamanya yang disebut dengan perpalingan atau pertobatan. Sebab itu Yohanes 16 ayat 8 itu bercerita tentang Roh Penolong. Makanya jika Roh Penolong, jika Roh Penghibur itu datang, maka ia akan menginsapkan kamu akan dosa. Maka saya katakan tadi, peristiwa ini satu paket. Sebab itu orang berdosa perlu mendengar firman Allah. Agar dia tahu siapa Yesus. Agar dia tahu siapa dirinya. Agar dia merindukan adanya juru selamat. Baptisan terjadi karena ada peristiwa pemberitaan firman Allah. Karena ada respon yang terjadi dalam orang yang mendengarkan. Ada keputusan yang diambil. Dan semuanya ini tidak lepas dari karya Roh Kudus yang dicurahkan di atas para murid. Dan juga kepada orang yang mendengar firman Allah ini. Merasakan, menikmati. Dan mereka juga menerima kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya. Yang kedua, dikatakan ayat 42 tadi. Setelah mereka bertobat dan dibaptis, setelah mereka percaya dan dibaptis, mereka melanjutkan, mereka bertekun, dikatakan. Perhatikan saudara 42, mereka bertekun. Dari bahasa aslinya yaitu proskartereo. Yang pertama pengertiannya adalah orang dengan loyal. Orang-orang ini terikat pada. Orang-orang ini bergaul erat. Orang-orang ini melayani. Orang-orang secara pribadi. Dan orang-orang ini terus menunggu. Yang kedua, orang-orang ini menempatkan dirinya dengan rajin. Orang-orang ini punya perhatian yang terus menerus. Orang-orang ini mencurahkan untuk berpegang teguh. Dan bertahan di dalam. Yang ketiga mulai pengertian diikuti dengan kata N yang artinya tempat yang menghabiskan banyak waktu. Dan terus menerus yang memberikan banyak waktu. Dari analisa kata ini tadi, kata bertekun berbahasa aslinya. Sehingga ada 3 hal yang dikerjakan ketika orang ini percaya kepada Yesus. Ketika orang ini telah dibaptis. Yang pertama, orang ini terus menerus yang tadi dikatakan banyak memberikan waktunya untuk apa? Untuk menerima asupan firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran dikatakan. Orang-orang ini siap diajar, orang ini siap belajar. Bukan hanya sekali, tetapi hari lepas hari, terus menerus. Dan orang ini dikatakan memberikan banyak waktu untuk belajar firman Tuhan, untuk diajar firman Tuhan. Makanya tidak heran, mengapa kualitas yang dikisahkan orang-orang dibaptis di dalam Kisah Rasul pasal 2. Jika dibandingkan dengan orang-orang baru dibaptis mungkin zaman ini, mengapa berbeda jauh? Karena orang-orang dalam kisah para rasul tadi telah memberi banyak waktu dalam hidupnya untuk siap diajar, untuk siap belajar. Kebanyakan kita, bahkan ada statement mengatakan lebih baik sedikit tahu firman Allah, tapi banyak melakukan. Bagaimana kalau tahu sedikit mau banyak yang dilakukan? Saya kira itu kurang tepat. Yang tepat bacaan hari ini, kita harus tahu sebanyak-banyaknya firman Allah. Dan sebanyak yang kita tahu, sebanyak itulah yang harus kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Mengapa kita kadang-kadang kurang berkualitas? Ya karena pengetahuan kita kecil. Pengetahuan kita minim. Pengetahuan kita terbatas tentang firman Allah. Sehingga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi saat itu murid-murid orang yang percaya ini menyediakan banyak waktu. Untuk apa? Untuk menerima asupan firman Tuhan. Sehingga mereka siap diajar, siap belajar. Dengan adanya lockdown ini. Kita tidak bisa bepergian, biasa bepergian. Mungkin dengan adanya lockdown ini, stay at home ini. Kita biasanya habis waktu kita untuk bekerja. Tapi hari-hari ini kita telah diberi waktu banyak untuk tinggal di rumah. Apakah hari ini kita telah memberikan banyak waktu kita untuk belajar firman Tuhan? Ini hidup baru yang normal dalam bimbingan Roh Kudus.
orang-orang ini memberi banyak waktu. Mari kita koreksi diri kita hari ini. Tuhan sudah beri kesempatan, mungkin satu sisi itu musibah. Tapi satu sisi ini kesempatan. Kita mulai banyak memberi waktu dalam hidup kita untuk menerima asupan firman Tuhan. Tidak heran makanya orang-orang yang menerima ajaran ini tumbuh di dalam karakter ilahi. Yang kedua, mereka memberi banyak waktu di dalam persekutuan. Dikatakan ayat 42, mereka tetap bersatu, mereka selalu berkumpul. Tantangan besar nanti setelah pasca pandemi ini. Anda akan teruji, apakah Anda akan menjadi orang yang malas bersekutu atau Anda akan menikmati ibadah sambil tidur-tiduran, sambil pegang HP. Konteks kalau Anda belajar nanti di dalam Alkitab, orang-orang yang percaya kepada Yesus mengalami kesulitan untuk berkumpul karena apa? Ketika mereka tahu menyembah Yesus, taruhannya nyawa mereka. Sedang kita hari ini tidak boleh berkumpul bukan karena itu. Karena kita bisa membawa virus dan kita bisa menularkan itu dan membunuh orang lain. Ini tantangan besar gereja setelah masa pandemi nanti. Apakah persekutuan ini membangkitkan saudara, memotivasi saudara? Karena orang-orang dalam kisah ini memberi banyak waktu tidak hanya belajar firman Allah, tapi memberi banyak waktu untuk bersekutu dengan saudara seiman dengan yang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi, karakter mereka bertumbuh, karakter mereka berkembang karena mereka memberi banyak waktu untuk bisa berbagi, saling memperhatikan. Mereka memberi banyak waktu untuk saling mengasihi. Alkitab mencatat, akhir zaman, kasih manusia satu terhadap yang lain akan semakin luntur. Semakin dingin. Tetapi awal pencurahan Roh Kudus mengajarkan, hidup baru yang normal di dalam bimbingan dan pertolongan Roh Kudus, harus kita memberi banyak waktu untuk bisa membangun persekutuan dengan sesama kita, berbagi di dalam kasih. Yang terakhir, yang kedua, ketika seseorang percaya, seorang bertobat dan dibaptis menerima Yesus sebagai selamat pribadinya, dia tidak hanya berkarakter ilahi, tapi dia sekarang memiliki kuasa ilahi dalam hidupnya. Dikatakan ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Perhatikan. Orang yang menerima Yesus secara pribadi itu disebut anak Allah. Dan orang menerima Yesus secara pribadi tidak hanya disebut anak Allah, tapi dia didiami Roh Kudus di dalam hidupnya sehingga disebut dia bait Allah. Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena itu saudara yang kekasih, sejak orang menerima Yesus secara pribadi di dalam hidupnya, karena pemberitaan firman Allah disampaikan Petrus saat itu, ada dua peristiwa yang terjadi dalam hidup orang itu. Yang pertama, orang itu memiliki karakter ilahi. Buktinya apa? Karakter ilahi dibuktikan adanya buah roh di dalam orang percaya itu. Makanya tadi dikatakan mereka saling mengasihi. Mereka saling berbagi. Anda nanti baca di dalam Galatia pasal 5, buah roh yang pertama itu kasih. Sebab itu tanda orang menjadi milik Kristus. Orang yang hidup baru dalam pertobatan, dia punya karakter ilahi yang ditandai adanya buah roh di dalam hidupnya. Dan saat itu dia tidak hanya berkarakter ilahi atau memiliki buah roh, tapi saat itu orang ini juga memiliki kuasa ilahi. Coba perhatikan Petrus sebelum peristiwa hari Pentakosta. Petrus orang-orang biasa. Dia yang sangat takut menghadapi para pembesar. Dia orang yang takut menghadapi para penguasa. Dan dia belum pernah Petrus mengadakan tanda-tanda dan
mujizat di dalam hidupnya. Tapi setelah peristiwa Pentakosta, dikatakan dia mengadakan mujizat. Orang yang lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, paket ini menjadi bagian hidupnya. Dia berkarakter ilahi ditandai dengan adanya buah roh dalam hidupnya. Dan dia memiliki kuasa ilahi ditandai adanya karunia roh. Karunia ini berfungsi untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Karena ini karunia ini untuk menunjukkan bahwa punya kuasa ilahi di dalam hidup orang yang percaya kepada Kristus. Bahasa asing ini digunakan kata trust, artinya heran, kagum. Heran, kagum. Mujizat itu heran, mengagumkan. Tanda sesuatu yang begitu tidak biasa, sehingga membangkitkan pengamatan yang begitu cermat. Sedang kata tanda itu dari kata simeon yang artinya pada dasarnya sebagai yang berfungsi sebagai petunjuk untuk membantu persepsi atau tanda wawasan. Tanda ciri atau pembeda. Yang kedua bisa memiliki arti sebagai apa yang membedakan satu orang atau suatu benda dengan tanda. Yang terakhir yaitu sebagai peristiwa ajaib yang bertentangan dengan perjalanan alam yang bisa dimaksudkan sebagai petunjuk atau sarana komunikasi konfirmasi. Sehingga itu digunakan dengan tanda teras tadi yang artinya sebagai peristiwa ajaib yang dihasilkan dari tanda-tanda tindakan pribadi atau keajaiban. Jadi ketika Anda dan saya percaya Kristus, percayalah ada kuasa Allah yang ditandai dengan adanya karunia di dalam hidup saudara. Paling tidak kita sebagai orang percaya punya satu karunia. Dan karunia itu dan buah roh itu harusnya kita upayakan, kita usahakan, kita berikan waktu untuk kita pertajam. Untuk kita jadikan kalau itu buah roh, buah itu harus menjadi lebat. Berlipat-lipat kali ganda. Kalau itu bicara tentang karunia dan kuasa, itu semakin tajam. Semakin menjadi berkat buat orang lain. Dari dua tanda ini, yang dibawa ke sorga, yaitu karakter ilahinya, bukan kuasa ilahinya. Yang dibawa sampai ke sorga adalah buah roh, bukan kuasa roh. Tapi bukan berarti kuasa roh tidak berguna. Selama kita ada di bumi ini, Tuhan berikan perlengkapan itu untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk menyatakan mujizatnya. Kita membutuhkan juga karunia roh. Tapi jangan lupa kita harus mengembangkan yang namanya buah roh. Karena ini bicara karakter. Bicara pertumbuhan karakter. Kita butuh perjuangan. Kita butuh pengorbanan. Kita butuh banyak waktu untuk menjadi orang yang berkarakter. Sebab itu ketika kita terima Kristus, mengapa kita harus dalam persekutuan? Karena tanpa persekutuan, Anda dan saya tidak akan bisa bertumbuh karakter kita. Karena kita tidak pernah berjumpa dengan manusia yang lain. Dan karakter akan menjadi tumbuh ketika kita hidup di dalam persekutuan. Ketika kita hidup bersinggungan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Doa kita setelah masa pandemi nanti, agar kita menjadi orang-orang yang suka hidup di dalam persekutuan. Yang mengalami perjumpaan, yang mengalami pertemuan satu terhadap yang lain. Karena natur hidup normal yang baru setelah orang terima Kristus, itu hidup di dalam persekutuan. Demikian firman Tuhan yang perlu kita renungkan hari ini. Marilah hari ini kita menjadi orang yang sungguh memfokuskan, memberi banyak waktu kita seperti yang dikisahkan di dalam Kisah Rasul tadi. Setelah orang-orang ini memberi waktu lebih banyak mendengar firman Tuhan, orang ini memberi waktu lebih banyak untuk bersekutu, tetapi orang ini lebih banyak memberi waktu untuk saling mengasihi. Maka terjadilah
tanda-tanda, dan mujizat. Dan yang terakhir, kehadiran mereka disukai oleh banyak orang. Sesuatu yang baru dan terus-terus menjadi baru, dimanapun akan tetap mempunyai magnet dan daya tarik. Itu sebabnya Paulus menuliskan, jadilah manusia baru yang terus-menerus mengalami pembaharuan. Dan orang yang mau belajar dan belajar firman Tuhan dan bekerja sama dengan Roh Kudus untuk diubahkan, untuk dibaharui, mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang menarik hidupnya buat orang di dunia ini. Apakah Anda siap menjadi orang yang menarik? Mari sama-sama kita bertumbuh menjadi orang yang hidup secara normal. Karena kita dibimbing, diarahkan, dan dibaharui oleh Roh Kudus. Terakhir kesimpulan saya. Hidup normal yang baru akan terjadi yaitu ketika Anda dan saya bersedia bekerja sama dengan Roh Kudus di dalam menjalani yang namanya hidup dalam pertobatan. Hidup yang diisi belajar dan diajar oleh firman Allah. Serta hidup di dalam persekutuan, di dalam suasana penuh cinta kasih. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Dengan kehadiran Roh Kudus, kami diberi kekuatan untuk memahami firman Tuhan. Para hamba Tuhan diberi kekuatan untuk memberitakan firman Tuhan yang dengan penuh kuasa. Dengan adanya kehadiran Roh Kudus, kami bisa punya kekuatan untuk meninggalkan hidup di dalam belenggu dosa. Dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami punya kekuatan untuk hidup baru secara normal di dalam ciptaan yang baru. Melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami punya kekuatan untuk bisa berbagi sekalipun kami masih dalam kekurangan dan keterbatasan. Terima kasih Tuhan hari ini. Dunia telah mengajari kembali bagaimana hidup normal yang baru. Tapi Alkitab jauh lebih lama sudah mencatat. Orang-orang yang angkatan bengkok hatinya, orang-orang yang jahat. Ketika dilawat oleh Roh Kudus. Ketika mereka diajar kebenaran firman Tuhan. Orang-orang ini berkontribusi dengan luar biasa dalam hidupnya. Karena mereka memiliki karakter yang baru yang disebut karakter ilahi. Dan mereka sekarang punya kuasa yang baru yang namanya kuasa ilahi. Tidak hanya Petrus dan kawan-kawan yang mampu mengadakan mujizat. Karena yang mengadakan mujizat adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga sekarang tinggal di dalam diri orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebab itu hari ini berdoalah, temukan karunia saudara. Fokuslah pada karunia saudara. Pertajamlah pada karunia saudara. Agar itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Karena yang hebat bukan Petrus, yang hebat bukan hamba Tuhan, tapi yang hebat adalah Roh Kudus. Sebab itu hari-hari ini, jika kita telah mulai menceng kekaguman kita pada pribadi-pribadi yang dipakai untuk menyatakan kuasa Roh Kudus, harusnya kita semakin kagum pada pribadi Roh Kudus, bukan kepada pribadi-pribadi yang melayani kita. Tolong Tuhan berikan kami pemahaman yang sungguh-sungguh. Kami semakin kagum dengan Roh Kudus, tapi kami juga menghargai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tanpa bergeser dan tanpa mengurangi makna dari apa yang Tuhan firmankan hari ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Karena Yesus mengatakan sebelum mereka disalibkan di Getsemani, mengajak para murid, tidakkah kamu sanggup bertahan? Karena roh itu penurut dan daging itu lemah. Roh Kudus tolong kami. Agar kami bisa bekerja sama dengan Engkau. Agar kami punya kepekaan. Agar kami punya kemampuan, kekuatan Tuhan. Tidak hidup di dalam kedagingan kami. Tapi kami hidup di dalam roh-Mu, berjalan di dalam roh-Mu.
Sehingga hari lepas hari perjalanan kami menyukakan-Mu, tidak mendukakan-Mu. Firman-Mu katakan, barang siapa hidup di dalam daging, dia tidak berkenan bagi Allah. Tapi siapa yang hidup di dalam roh, dia berkenan bagi Allah. Kerinduan kami bersama jemaat hari ini, kami rindu menyenangkan hati-Mu, menyenangkan pribadi-Mu, berkarya lebih dalam ya Roh Kudus dalam hidup kami bersama jemaat. Karena kami mau melihat, kami mau menyaksikan perkara-perkara besar yang akan Kau perbuat di dalam hidup ini. Sangat lucu. Kalau Anda sudah terima Yesus dalam hidup saya secara pribadi, namun Anda tidak pernah melihat mujizat di dalam hidup saudara. Tapi firman Allah tadi katakan, mujizat itu menyertai. Mujizat itu ada di dalam hidup mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang berbuah lebat di dalam buah roh, di dalam karakter kita. Orang akan semakin kagum melihat Kristus di dalam hidup kita, bukan mengagumi diri kita. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, dan bersyukur. Meteraikan dalam hati kami, dalam hidup kami. Sesuai firman-Mu hari ini. Dan sudah kami ketahui tentang firman-Mu, itu mampu kami lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara kekasih, kita sudah di penghujung ibadah kita. Mari sebelum kita akhiri, kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang luar biasa dan Engkau sungguh luar biasa. Dan kami bersyukur untuk para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dengan luar biasa. Baik tim multimedia, baik itu para pemain musik, singer, juga semua pelayan Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan hari ini sungguh Tuhan urapi, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Apa yang kami lakukan hari ini, kami rindu lagi, lebih lagi melakukan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kau akan memulihkan tenaga dan kekuatan kami di dalam melayani Tuhan sepanjang minggu ini. Sebab itu saudara yang kekasih, percayalah, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Roh Kudus begitu peduli dalam hidup saudara. Dia tidak mau ada hidup dalam kegelisahan. Dia tidak mau saudara hidup di dalam ketakutan. Saudara tidak mau Roh Kudus saudara hidup di dalam keputusasaan. Sebab itu hari ini percayalah akan firman yang sudah disampaikan. Pagi hari ini percayalah apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Sebab itu terimalah berkat Tuhan pada pagi ini. Karena Tuhan sangat mengasihi hidup saudara. Anugerah yang sempurna dari Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara. Sehingga saudara bersama Roh Kudus punya kekuatan yang baru. Saudara bersama Roh Kudus bisa memahami perkara-perkara yang baru. Saudara bersama Roh Kudus bisa menyatakan hal-hal yang baru untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan kita. Biarlah di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, terus kasih-Nya, hatinya, pikirannya menjadi bagian hidup saya dan saudara mulai hari ini. Dan
Dan biarlah Roh Kudus menjamah, memampukan, menguatkan, dan mengurapi saudara. Sehingga apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan dalam hidup saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara dibuat berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala berkat ini dicurahkan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.